Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Yulandari dengan MPM 2113022031. Di sini, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 10 mata kuliah IPA Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, diperlukan generasi penerus. Proses biologis kita, ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri, disebut dengan reproduksi. Tiap jenis organisme memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Di artikel kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagai mamalia, termasuk manusia, berproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sedangkan perempuan akan menghasilkan ovum. Di sini ada gambar organ reproduksi pada laki-laki, bisa kita lihat. Selanjutnya, organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua, yakni kelamin dalam dan kelamin luar. Yang pertama, kelamin dalam. Kelamin dalam yang pertama adalah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Testis atau buah zakar berjumlah sepasang. Letaknya berada di rongga produksi jantan yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar. Yang kedua, yakni saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas 1. Epididymis. Setiap testis memiliki satu epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis dan tempat menyimpan sperma sementara. Yang kedua ada vas deferens, merupakan saluran lanjutan epididymis. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Yang ketiga ada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet dari suatu organisme. Kelenjar kelamin terdiri atas 3, yakni yang pertama ada vesicula seminalis, merupakan kantung semen yang intinya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua ada kelenjar prostat, merupakan kelenjar penghasil cairan basah berwarna putih susu yang berfungsi menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang ketiga ada kelenjar Coveri atau bulboretralis, merupakan penghasil cairan pelicin. Selanjutnya ada kelamin luar. Pada kelamin luar laki-laki terdiri atas penis dan skrotum. Yang pertama ada penis.
Penis merupakan organ kopulasi dan berada di luar rongga tubuh. Penis memiliki fungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Di dalam penis terdapat uretra yang dikelilingi oleh jaringan erektil dengan banyak rongga dan mengandung pembuluh darah. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya terdapat testis dan fungsi utama skrotum adalah untuk membungkus testis. Selain itu, skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu sedikit lebih rendah, sekitar 2 derajat Celcius daripada bagian tubuh lainnya. Hal ini berfungsi untuk membantu menjaga produksi sperma. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita, di sini bisa kita lihat sendiri gambarnya, ada beberapa bagian dari organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari organ reproduksi pada wanita. Sama halnya seperti organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan juga terbagi menjadi dua, yakni kelamin luar dan kelamin dalam. Yang pertama, kelamin luar pada wanita. Kelamin luar pada wanita yang pertama yakni labia majora. Labia majora merupakan bibir besar yang berfungsi melindungi organ luar kelamin lainnya. Pada masa puber, area kulit labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil yang merupakan organ reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya sangat halus dan mudah teriritasi serta bengkak. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan untuk melumasi area vagina. Terakhir ada klitoris. Organ reproduksi yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Selanjutnya ada kelamin dalam. Kelamin dalam pada perempuan yang pertama yakni ovarium. Ovarium merupakan alat kelamin yang menghasilkan ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan hormon progesteron. Pada ovarium berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga badan di daerah pinggang sebelah kiri dan sebelah kanan. Saat mulai masa pubertas, setiap bulan ovarium akan melepaskan satu sel telur secara bergantian antar ovarium kanan dan ovarium kiri. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Sel tubuh penghasil sel telur disebut folikel. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran kelamin ini juga terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama ada saluran telur atau oviduk yang berjumlah sepasang kanan dan kiri. Saluran telur merupakan saluran bagi ovum menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi. Ovum yang sudah dibuahi bergerak menuju uterus atau rahim. Selanjutnya ada rahim. Rahim manusia berbentuk simpleks. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim berukuran panjang kurang lebih 7 cm dan lebarnya 4 cm. Dindingnya terdiri dari 3 lapisan yakni premetrium, myometrium, dan endometrium. Jika ovum tidak dibuahi, akan terjadi menstruasi. Karena ovum yang telah rusak akan meluruh bersama lapisan endometrium yang menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Bagian bawah rahim mengecil dinamakan serviks atau leher rahim dan berhubungan dengan bagian luar tubuh yang disebut dengan vagina. Next, ada vagina. Vagina memiliki fungsi sebagai saluran masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat kelahiran. Vagina yang sehat memiliki sifat yang asam karena disebabkan adanya degradasi glikogen yang akan menjadi asam
laktat yang diciptakan oleh bakteri Bacillus. Pada vagina memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan lapisan tengah. Vagina terdiri dari lapisan-lapisan otot lain yang mempunyai banyak serat. Selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi. Beberapa penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi, baik pria maupun wanita, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur yang dipicu oleh hubungan seks bebas dan tidak sehat. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada gonorrea, disebut juga penyakit kencing nanah karena adanya cairan kental seperti nanah di saluran kencing. Yang menimbulkan rasa sakit, penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Yang kedua ada chlamydia. Gejala penyakit ini adalah rasa nyeri dan panas saat buang air kecil karena adanya infeksi dari bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga, ada herpes genitalis. Penyebabnya adalah infeksi herpes simplex virus dengan gejala seperti melepuh di area kulit kelamin, baik penis maupun vagina. Rasa nyeri dan panas akan dikeluhkan oleh penderitanya. Next ada sipilis. Sipilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Treponema pallidum. Gejala awal dari penyakit ini adalah kemerahan pada area kulit kelamin disusul rasa yang sangat gatal. Yang selanjutnya ada kutil kelamin. Penyebabnya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV dengan gejala munculnya semacam kutil atau benjolan di area kelamin. Yang keenam ada trichomoniasis. Tergolong penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri parasit protozoa bersel tunggal. Trichomonas vaginalis, gejalanya adalah bau tak sedap dari vagina atau penis, keputihan pada vagina, rasa sakit pada vagina atau penis. Yang ketujuh ada kanker ovarium. Kanker ini adalah kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium banyak dialami wanita pasca menopause. Baik, sekian presentasi dari saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.